Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada sore ini ya, atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali di majelis yang mudah-mudahan penuh berkah ini untuk sama-sama mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan sore ini kita akan membahas hadis wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah radhiyallahu anhu, kata beliau, an rajulin min Khusam qol, dari seorang laki-laki yang berasal dari suku Khusam, kabilah Khusam, dia berkata, ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi nafarin min ashabihi. Waktu itu Rasul sedang bersama beberapa orang sahabat. Kata nafar itu artinya min salasa ila asra, dari 3 sampai 10 orang. Tidak banyak yang ada di dekat Nabi, ya kira-kira 3 sampai 10 orang. Lalu si laki-laki dari Khusam ini bilang, dia tanya kepada Nabi SAW, qultu antal ladzi taz'amu annaka Rasulullah. Engkaukah orang yang mengaku bahwa dirimu adalah utusan Allah? Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, kata za'ama yaz'amu itu dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk 2 hal ya. Untuk mengatakan sesuatu yang benar, atau juga bisa untuk mengatakan sesuatu yang batil, ngaku-ngaku gitu ya. Tapi dalam konteks ini tentu benar ya, yang Nabi mengatakan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu si laki-laki ini konfirmasi, ya, antal ladzi taz'amu annaka Rasulullah. Engkaukah orang yang mengaku bahwa engkau adalah utusan Allah? Tentu saja Nabi menjawab, pada na'am, ya, kata Rasulullah. Lalu si laki-laki itu tanya lagi, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Lalu jawaban beliau, qala imanun billah, beriman kepada Allah. Lalu dia tanya lagi, qultu ya Rasulullah summa ma? Ya Rasulullah, kemudian apa lagi? Qala summa silaturrahim. Kemudian silaturrahim, kata Rasulullah. Lalu si orang itu tanya lagi, qultu ya Rasulullah ayyul a'mali abghadu ila Allah. Apakah amalan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasul menjawab, al-isyraku billah, berbuat syirik, mensekutukan Allah. Lalu si orang itu tanya lagi, qultu ya Rasulullah summa ma? Wahai Rasulullah, kemudian apa lagi? Qala summa qati'atur rahim. Nah, kemudian kata Rasul, memutus tali silaturahim. Hadis akhrajahu Abu Ya'la, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimahullah. Jadi ini salah satu hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Lalu kemudian Syekh Mustafa Adam hafizahullah ta'ala beliau kumpulkan dalam satu kitab yang beliau beri judul Sahih
wasaya ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, hadis ini menjelaskan bahwa para sahabat itu mereka banyak bertanya kepada Nabi tentang apa amalan terbaik, amalan paling utama, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan semangat mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan kepahaman mereka untuk pentingnya menambah ilmu supaya tahu apa saja jalan-jalan yang bisa mengantarkan mereka kepada kebaikan. Pada hadis ini pertanyaan pentingnya adalah apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pertanyaan ini ditanyakan juga nanti oleh sahabat-sahabat yang lain dengan jawaban yang berbeda. Itu pernah Rasul ditanyakan oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah, ya Rasul, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Nah, beliau menjawab birrul walidain. Pernah ya? Jawabannya birrul walidain. Pernah juga ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, ini kecerdasan Nabi di dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh para sahabat kepada beliau. Jadi Rasul paham betul orang-orang yang bertanya itu keadaannya seperti apa, maka jawaban yang beliau utarakan juga berbeda antara satu dengan yang lain walaupun pertanyaannya sama. Nah, ketika yang bertanya mungkin kurang baktinya sama orang tua, ketika dia tanya apa amalan yang paling dicintai oleh Allah, maka jawaban Nabi birrul walidain. Ketika orang yang bertanya mungkin dia sering mengabaikan sholat atau mengulur-ulur waktu sholat, maka waktu ditanya apa amalan yang paling dicintai oleh Allah, maka jawabannya as-sholatu ala waqtiha. Nah, ketika ditanya oleh orang ini, bahkan dia tanya dulu, apakah betul engkau adalah utusan Allah? Nah, maka ini penting dijelaskan oleh Nabi. Maka amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah beriman kepada Allah. Nah, itu. Jadi jawaban yang disampaikan oleh Nabi, walaupun pertanyaannya sama, yang nanya orang yang berbeda, jawabannya pun tidak sama. Nah, dalam hadis ini wasiat Nabi kepada orang ini adalah tadi bahwa amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah apa tadi? Al-imanu atau imanun billah dan silaturahim. Nah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam hadis ini disebutkan dua perkara, dua amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Satu iman. Iman itu apa? Iman itu artinya at-tasdiq ya secara bahasa, membenarkan. Di dalam Al-Quran misalnya disebutkan dalam surah Yusuf ayat 17, Allah Ta'ala mengatakan ya tentang apa yang dikatakan oleh saudara-saudara Yusuf waktu mereka membawa Yusuf ke hutan lalu pulang tanpa ada Yusuf, oleh mereka dicemplungkan ke sebuah lubang karena mereka hasad ya kepada Yusuf. Lalu akhirnya oleh mereka izin kepada bapaknya untuk dibawa ke hutan, dan ketika pulang Yusuf tidak bersama mereka. Lalu ketika dijawab, saudara-saudara Yusuf berkata kepada bapaknya, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin, dan kau tidak mungkin percaya kepada kami walaupun kami benar. Nah, ada kata wa ma anta bimu'minin, tidak mungkin anda atau jenengan bahasa kitanya wahai bapak membenarkan kami meskipun kami ini benar. Itu makna kata iman secara bahasa. Secara istilah iman itu Bapak Ibu dan sekalian yang kata Syekh Mustafa Adam hafizahullah taala ala i'tiqadun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawarihi. Nah, ini syarat iman ada 3 ya. 1, i'tiqad bil qalb, diyakini di dalam hati. Yang kedua, iqrarun bil lisan, diucapkan secara lisan. Yang ketiga, wa amalun bil jawarih, dan amal diamalkan oleh anggota tubuh.
Apabila salah satu dari ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka dia belum dianggap beriman. Maka para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat iman itu syaratnya 3 ini: diyakini dalam hati, diucapkan secara lisan, dan tercermin dalam amalan. Kalau ada orang mengaku saya beriman, hatinya meyakini tapi tidak ditunjukkan dengan amalnya, maka itu belum dianggap beriman. Karena dalam hadis yang sahih mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 atau situn bid'un wa situna atau bid'un wa sab'una syu'bah. Ada 60 sekian atau 70 sekian cabang. A'laha la ilaha illallah, yang paling tinggi la ilaha illallah. Adnaha, dan yang paling rendah cabang iman itu adalah imatatul adza anil thoriq wal haya'u minal iman. Menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan, itu cabang iman yang paling rendah, dan malu adalah bagian daripada iman. Nah, dari hadis ini para ulama menyimpulkan bahwa menyingkirkan sesuatu yang membahayakan orang lain itu adalah cabang iman. Ini adalah suatu amal, perbuatan. Nah, maka iman itu juga harus tercermin dari perbuatan kita, Bapak Ibu dan Jemaah sekalian. Yaitu makna iman secara istilah syariat. Bapak Ibu dan Jemaah sekalian, lalu kemudian lebih rinci diterangkan, iman itu adalah at-tasdiqul jazim wal iqrarul kamilu wal iqtirafu atamu bi wujudillahi ta'ala wa rububiyyatihi wa asma wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Jadi beriman kepada Allah itu adalah at-tasdiqul jazim. Jadi percaya secara bulat. Al-iqrarul kamil, dia tetapkan secara sempurna. Wal-iqrar at-tam, dan dia mengakui secara sempurna biwujudillahi ta'ala, akan adanya Allah Ta'ala, wa rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Juga dia mengakui secara sempurna akan kerububiyahan Allah Ta'ala, keuluhiyahan Allah Ta'ala, dan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya dia mengaku bahwa yang mengurus seluruh alam raya ini, yang menghidupkan, mematikan, mengatur rezeki, memberi rezeki, dan seterusnya, dia betul-betul mengakui secara sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia juga mengakui secara sempurna bahwa Allah lah zat satu-satunya yang berhak disembah. Nah, itu namanya uluhiyati. Dia juga mengakui secara sempurna bahwa Allah itu punya nama-nama, punya sifat-sifat yang baik, yang sempurna, yang tinggi. Asma'uhu al-husna wa sifatuhu al-ulya. Seluruh nama Allah itu baik. Yang tadi Bapak Ibu barangkali sudah dibaca bersama-sama itu Asmaul Husna. Dia mengakui betul-betul Allah itu punya nama-nama yang baik dan punya sifat-sifat yang tinggi. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, makna iman secara terperinci yang diterangkan dalam kitab ini wasaya sahih wasaya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, maka dengan demikian iman kepada Allah itu menyangkut arba'atu umur, 4 perkara. Satu tadi al-imanu biwujudillah, iman dengan adanya Allah. Yang kedua al-imanu birububiyatihi, iman akan rububiyahnya Allah itu, bahwa Allah yang maha mengatur, Allah yang menciptakan dan seterusnya. Yang ketiga al-imanu biuluhiyatihi, beriman dengan keilahan Allah, bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah. Dan yang keempat tadi al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, mengimani bahwa Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang baik, yang tinggi, yang sempurna. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian Jadi itu
kaitannya dengan makna iman kepada Allah Azza wa Jalla. Terus yang kedua yang diterangkan dalam hadis ini, bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah silaturahim. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan ittafaqat al-millatu, semua agama sepakat, semua agama dari dulu yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, ya, itu sepakat ala anna silaturahim wajibatun, bahwa menyambung tali silaturahim itu hukumnya wajib, wa anna qati'ataha, bahwa memutus tali silaturahim itu adalah haram, muharramatun. Itu kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau. Nah, inilah dua perkara yang diterangkan oleh Nabi, ya, sebagai wasiat kepada si laki-laki dari Bani Khosam tadi. Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, dalam banyak hadis diterangkan tentang, ya, fadilatu silaturahim, keutamaan menyambung tali silaturahim. Di antaranya apa? Az-ziyadatu fil a'mari wal barakatu fil arzaki. Umur bisa memperpanjang umur, menambah umur. Yang kedua bisa, nah, menjadikan rezeki kita berkah. Itu kata para ulama. Berdasarkan hadis Nabi, ya, yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, man ahabba an yubsata lahu bi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Itu kata Nabi. Barang siapa yang senang rezekinya dilapangkan dan dipanjangkan untuknya usianya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Nah, ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan sekalian, nah, hadis ini menunjukkan fadilatu silaturahim. Walaupun, ya, para ulama terutama terkait dari apa, tentang bahwa silaturahim itu bisa memperpanjang umur, usia tadi, ya. Sebagian ulama mengatakan maksudnya bukan umurnya yang diperpanjang, tetapi, ya, orang akan mengingat kebaikan-kebaikannya. Nah, itu walaupun orangnya sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, kalau orang itu rajin silaturahim, maka orang akan mengingat dia. Banyak orang akan ingat dia, terus diingat itu dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu yang dimaksud. Jadi bukan usia dipanjangkan, karena setiap orang itu usianya sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Si fulan dia usianya misalnya 50 tahun, si fulan 60 tahun, si fulan 70 tahun. Itu sudah ditetapkan. Dalam hadis yang pernah kita bahas di majelis ini, bahwa Allah sudah menetapkan takdir, ya, setiap makhluknya 50.000 tahun, khamsuna alfa sanatin qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi kalau udah ditetapkan di Lauhil Mahfuz usia dia 50 tahun, tidak mungkin bisa diperpanjang lagi. Nah, yang dipanjangkan dengan rajinnya dia silaturahim, ada orang akan terus mengingat dia, karena kebaikannya dia sering menyambung tali silaturahim. Itu maksudnya menurut sebagian ulama. Tapi menurut sebagian lain, Bapak Ibu, enggak. Bisa jadi memang usianya walaupun sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz, misalnya usia si fulan ini 55 tahun. Tapi karena dia sering silaturahim, akhirnya oleh Allah ketetapannya dirubah. Ketetapan yang sudah ada di Lauhil Mahfuz itu dirubah oleh Allah Ta'ala, diganti yang tadinya 55 tahun jadi 75 tahun misalnya. Itu kembali tentu saja kepada kewenangan Allah Azza wa Jalla. Nah, karena apa?
Karena Allah sendiri menegaskan ya, bahwa apa yang sudah Allah tetapkan itu sangat mungkin dirubah oleh Allah Ta'ala. Jadi ada ayat yang menerangkan bahwa yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Jadi Allah itu bisa saja menghapus yamhullahu ma yasha', menghapus apa yang Allah kehendaki dari ketetapannya itu, wa yusbit, atau Allah menetapkan yang sudah ditetapkan itu, wa indahu ummul kitab, karena di sisi Allah lah ummul kitab atau lauhul mahfuz. Jadi buat Allah gampang saja. Oh, si bulan ini udah ditetapkan 50.000 tahun bahkan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Karena orang ini rajin silaturahim, nah akhirnya sangat mungkin Allah merubah ketetapannya, ganti. Kira-kira begitu ya. Jadi misalnya 75 tahun. Nah itu berarti Allah yamhu. Yamhu itu menghapus ya, ketetapan yang sudah ada diganti dengan ketetapan baru. Dan itu hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mungkin kata sebagian ulama. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah kemudian di dalam hadis yang lain ya, kenapa Rasul tadi mengatakan bahwa di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah selain iman kepada Allah juga adalah apa tadi? Silaturahim. Rasulullah SAW mengatakan ketika ya, menjelaskan tentang apakah sedekah yang paling utama, Rasul mengatakan afdhalu as-shadaqati as-shadaqatu ala dzi ar-rahim. Seutama-utama sedekah itu adalah sedekah kepada orang yang memiliki hubungan rahim, ya, ala dzi ar-rahim. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, silah itu artinya menyambung, rahim itu hubungan kekerabatan. Itu hubungan kekerabatan. Yang satu itu makna silaturahimnya yang paling pokok. Nah, maka tadi kalau kita mau sedekah, sebelum kepada orang lain, Bapak Ibu lihat dulu saudara kita, kakak kita, adik kita, sepupu kita, keponakan kita, paman kita, bibi kita, mereka butuh enggak? Kalau ada orang-orang yang memiliki hubungan kerabat atau dekat dengan kita, ada yang masih membutuhkan bantuan, maka dahulukanlah mereka sebelum kita membantu orang lain. Nah itulah seutama-utama sedekah. Berdasarkan hadis tadi ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dan hadis ini hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah itu jawaban Nabi ya, yang ini dianggap sebagai wasiat Nabi kepada si laki-laki dari Bani Khosam ini. Kemudian yang kedua tadi, ketika dia bertanya apa amalan yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala, Nabi menjelaskan apa tadi Bapak Ibu masih ingat? Syirik ya, menduakan Allah Ta'ala. Yang kedua, memutus tali silaturahim. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Jadi itulah amal yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan syirik adalah dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah Ta'ala. Artinya orang yang berbuat syirik, kalau dia tidak taubat sebelum matinya dari kesyirikannya, dia tidak mungkin diangkat ke surga, dia akan kekal di dalam neraka. Berdasarkan banyak dalil, ya salah satu diantaranya yang sangat masyhur, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mensekutukan Allah dengan sesuatu, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi yang Allah kehendaki. Nah ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya, dalam surah An-Nisa ayat 48 diantaranya. Jadi syirik itu paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi ya,
Bapak Ibu sekalian, syirik itu kata Nabi sangat samar, sangat samar. Hampir-hampir setiap kita ini tidak sadar ya kalau ternyata dia itu sebenarnya melakukan kesyirikan. Sampai dalam satu riwayat mengatakan inna syirka akhfa min dabibin namli ala sofatis sauda fi zulmatil lail. Sesungguhnya kesyirikan itu lebih samar daripada tapak semut hitam di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Jadi hampir-hampir setiap kita ini Bapak Ibu ya, melakukan kesyirikan tanpa dia sadari karena saking samarnya. Coba Bapak Ibu, mungkin tidak kita ya, melihat dengan jelas tapak semut hitam di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Kan kayaknya tidak mungkin gitu. Kecuali dikasih senter pakai teleskop ya, kaca pembesar mungkin bisa. Kalau enggak, kayaknya nggak bisa gitu. Saking samarnya kesyirikan. Saking samarnya kesyirikan. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, sampai-sampai seorang sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakannya, jadi kalau ada orang rumahnya mau kecurian, lalu si pencuri itu menginjak bebek atau kucing misalnya, nah lalu si bebek atau kucing itu teriak kesakitan terinjak oleh si pencuri. Akhirnya kita bangun yang di dalam rumah. Kira-kira si pencurinya akan melanjutkan aksinya atau tidak? Tidak ya, dia akan lari karena kita yang di rumah bangun. Padahal jendelanya sudah dicungkil gitu, sudah terbuka, dia tinggal masuk. Akhirnya pas kita tengok, lalu kita bilang, untung ada bebek, untung ada kucing, rumah saya tidak jadi dicuri. Nah itu kalimat yang mengandung kesyirikan. Jadi kita menganggap, disadari atau tidak, bahwa keselamatan rumah kita dari pencurian adalah gara-gara kucing, gara-gara bebek. Nah ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, samarnya di situ. Maka para sahabat waktu itu takut sekali. Nah, takut loh kalau begitu. Kaifa nattaqi minasyirki? Ya, kaifa nattaqi anfusana minasyirki ya Rasulullah? Bagaimana cara kita menjaga diri kita dari kesyirikan kalau begitu sangat samarnya ya Rasulullah? Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, pertanyaan para sahabat karena saking takutnya. Karena syirik itu tadi berbahaya ya. Syirik itu bisa merontokkan amal-amal baik kita bahkan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, la in asyrokta la yahbitanna amaluk. Kalau kamu syirik maka amalmu itu akan sia-sia. Amal soleh kita yang sudah kita lakukan sia-sia, tidak ada nilainya di hadapan Allah karena kesyirikan kita. Maka sahabat sangat takut Bapak Ibu. Lalu apa kata Nabi waktu ditanya oleh para sahabat, atau bagaimana cara kami menjaga diri kami ini ya Rasul dari kesyirikan kalau begitu sama-sama? Apa kata Nabi? Ada yang masih ingat? Nah, Nabi Bapak Ibu mengajarkan suatu doa kepada para sahabat agar mereka bisa dijaga oleh Allah Ta'ala dari kesyirikan. Doanya ada yang hafal Bapak Ibu? Lupa ya? Lupa. Nah, doanya kata Rasul, maka kamu berdoalah, ucapkanlah Allahumma apa? Inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ada yang hafal Bapak Ibu? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima
la a'lam. Belum ada yang hafal ya? Oke, bareng-bareng ya. Kita ini doa penting sekali sekalian. Sayang kalau kita tidak hafal. Baik, kita ulang bersama-sama. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Saya ulangi, kita ulangi sambil Bapak Ibu catat. Karena kalau nggak dicatat, saya yakin habis maghrib ditanya kali lupa. Apa Pak? Keluar aja udah lupa. Boro-boro habis maghrib ya. Nanti keluar aja udah lupa. Saya kalau dicatat, insya Allah nanti kita baca lagi. Kalau bisa ini dijadikan amalan rutin Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita lupa dalam salah satu doa kita untuk berdoa dengan doa ini. Baik, kita ulangi ya. Saya bacakan, Bapak Ibu yang bawa catatan silakan dicatat. Ya, jadi saya dulu sendiri, dengan catat, yang bawa catatan ya khususnya. Nanti baru kita ulangi bersama lagi. Allahumma. Sambil catat ya. Inni a'udzubika ketinggalan enggak? Allahumma. Udah tulisnya? Inni. Udah tulis? A'udzubika. Tulis dulu. Sudah? An usyrika. Mau ditulis? An usyrika. Sampun? Bika syai'an. Mau ditulis dulu? A'lamuhu. Mau ditulis? A'lamuhu. Sampun? Ya, sedikit lagi. Wa astaghfiruka. Sampun? 5 la a'lamu. Sampun itu. Pendek doanya. Tapi ini sangat penting ya, Bapak Ibu dan sekalian. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Masya Allah. Hafal ya. Hafal atau baca? Mau baca ya. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, kalau ingin hafal diamalin. Kalau cuma ditulis lalu tidak jadi amal, ya besok lupa lagi. Nanti kalau ditanya lagi, lupa lagi pasti. Tapi kalau jadi amal, saya yakin tidak akan lupa. Nah, maka jagalah ilmu dengan amal. Kata para ulama begitu ya. Nahnu nahfadzul ilma bil amal, kami menjaga ilmu itu dengan amal. Kalau kita rutin amalkan, kalau kami biasa membaca doa ini di setiap tasyahud terakhir dalam sholat ya, itu. Atau kalau ada kesempatan ketika sujud, kami baca juga ketika sujud. Atau di kesempatan-kesempatan lain yang ya, kita dapatkan membaca doa ini. Intinya ini doa sangat dahsyat Bapak Ibu. Ringan, pendek, tapi manfaatnya luar biasa. Ilmu yang diajarkan langsung oleh Rasul kepada para sahabat ya, ketika mereka takut ya,
terjerumus kepada kesyirikan. Maka caranya artinya apa? Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, memohon perlindungan kepadamu, min, dari, an usyrika bika syai'an, dari mensekutukan engkau dengan sesuatu, a'lamuhu, alam itu yang aku sadari, yang aku tahu atau yang aku sadari. Itu arti kalimat pertamanya. Ya Allah, saya ulangi, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari mensekutukan engkau dengan sesuatu, ya, yang aku sadari. Itu yang kedua, dan aku mohon ampun kepadamu, wa astaghfiruka, tadi ya, aku memohon ampun kepadamu, lima la a'lamu, dari kesyirikan yang aku tidak sadari, yang aku tidak tahu. Nah, ini jadi kita kalau tadi kita mohon jangan sampai kita ini melakukan kesyirikan yang kita sadari. Kalau toh kita tadi karena sangat samar melakukan kesyirikan yang kita tidak sadari, maka ampunilah aku, ya. Nah, gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, ini sangat penting gitu doa ini. Jangan sampai setelah kita mendapatkan ilmu ini lalu kita abaikan. Sayang gitu ya. Ilmu yang kita sudah dapatkan lalu tidak menjadi amal. Nah, nanti mungkin untuk lebih memantapkan, kalau Pak Kris ya dapat semacam posternya, bisa di-share di grup gitu ya, yang ada teks Arabnya, yang ada terjemahnya, bahkan mungkin disebutkan hadisnya riwayat siapa dan seterusnya. Jadi ini itu Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Nah, karena kesyirikan itu adalah sesuatu yang paling dibenci, amalan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu. Dan yang kedua tadi jelas yang memotong tali silaturahim. Nah, ini dalam hadis katakan bahwa orang yang memotong tali silaturahim maka dia pun akan dipotong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ya dia akan dipotong. Allah akan memotong rahmatnya, memutus rahmatnya kepada orang yang memutus tali silaturahim. Makanya Allah sangat benci kepada orang-orang yang memutus tali silaturahim. Nah, inilah wasiat ringkas Nabi kepada seorang laki-laki dari Bani Khosam. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka di antara faedah penting dari hadis ini, kata Syekh Mustafa Adam hafizahullah taala, ada 4 kesimpulan faedah dari hadis ini. Yang pertama, kata beliau, bayanu anna ahabbal a'mali ilallah al-imanu wa anna syirka abdul a'mal ilallah. Hadis ini menjelaskan bahwa perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah beriman kepada Allah, dan kesyirikan, perbuatan syirik adalah amalan yang paling dibenci oleh Allah. Kesimpulan yang kedua, bahwa hadis ini menganjurkan kita untuk menyambung tali silaturahim. Kesimpulan ketiga, hadis ini mencela orang yang memutus tali silaturahim karena itu adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, Bapak sekalian, kesimpulan dari hadis ini, kata Syekh Mustafa Adam hafizahullah taala, adalah apa? Bayanu mada hirsil mu'minina ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ala su'al an ahabil a'mali ilallah wa an abghadi al-a'mali ilallah. Nah, sejauh mana hadis ini menjelaskan sejauh mana semangat orang-orang beriman, para sahabat ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada Nabi tentang apa amalan yang paling dicintai oleh Allah dan apa amalan yang paling dibenci oleh
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi saya kira ini ya yang bisa kami jelaskan pada kesempatan sore hari ini. Nah, supaya ada waktu untuk tanya jawab. Nah, ini baru jam 5 lewat 17 menit ya. Masih ada waktu ya sekitar 13 menit ke depan. Monggo Bapak Ibu barangkali ada di antara panjenengan yang mau bertanya, kami persilakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ini mengenai kesyirikan. Ya. Dalam kanun itu kan dalam upacara kematian itu kan masih sering ada itu kayak itu pakai kemenyan, terus sesajen ada pisang satu tangkep gitu. Entah tujuannya apa itu? Ditaruh di mana, Bu? Ya buat upacara itu, upacara kematian itu. Oh, gitu. Nanti kemakan bisa dimakan. Oh, gitu. Apakah itu termasuk syirik atau syirik itu syirik besar atau kecil? Terus yang kedua, kalau kita mengucapkan alhamdulillah ada kucing, jadi nggak ada ular nggak berani masuk gitu. Apakah itu termasuk syirik? Ya, alhamdulillah karena ada kucing di rumah, ular nggak berani masuk. Berani masuk. Apakah itu termasuk kalimat yang mengandung kesyirikan atau tidak? Oke, baik. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya jawab dulu, Jay. Nah, yang pertama, ya, ada sajen ketika setelah kematian seseorang, Bu ya. Upacara kematian itu. Oh, upacara kematian. Waktu mau menguburkan itu. Ya. Oh. Kan pasti ada kemenyan ke makam gitu. Oh, pas acara penguburan itu. Nah, apakah itu termasuk perbuatan syirik atau bukan? Bapak Ibu dan sekalian, pertama itu adalah perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Kemudian, pernah nggak Ibu bertanya apa itu tujuannya sajen itu? Kira-kira apa Bapak Ibu tujuannya? Di sini ada nggak yang model seperti itu? Masih ada ya? Kalau ada yang tahu barangkali bisa cerita tujuannya apa? Oh, yang gali kuburan capek, disuguh gitu, dikasih makan. Nah, yang Ibu maksud kan tadi ada kemenyan. Ada kemenyan, terus ada sesajen, nanti ada pisang satu tangkep. Ya itu Bu, itu yang saya maksud itu tujuannya apa? Itu pisangnya dimakan sama yang gali kubur atau enggak? Ya, kadang bawa pulang, kalau yang di mana-mana ya bawa pulang dimakan gitu. Oh gitu. Kalau yang nggak bisa dimakan ya ditinggalin. Oh gitu. Jadi bisa diambil, bisa dimakan. Bisa. Bisa dimakan. Dan yang punya gawe itu nggak masalah diambil pisangnya. Yang nyediain itu nggak masalah kalau pisangnya dimakan. Nggak masalah. Jadi tujuannya bukan untuk makhluk halus, bukan ya? Bukan. Oh, untuk yang gali kubur ya. Kalau itu tentu nggak ada masalah. Terus tadi kalau kemenyan dibakar apa tujuannya? Kalau kemenyan apa itu? Biar apa, Pak? Oh, biar nggak bau. Oh gitu. Nah, kalau itu yang dimaksud tidak ada masalah. Kemenyan dibakar mayatnya biar nggak bau. Nah, tapi gini, kalau kita kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, jadi jenazah itu kalau nggak bau dikasih apa? Kabur baru. Itu sudah selesai sebenarnya. Nggak perlu pakai kemenyan lagi. Itu. Tapi jika tujuannya teknis tadi ya, ini masalah teknis, biar nggak bau gitu ya. Nah, berarti kalau memang tujuannya teknis seperti itu tidak ada masalah. Cuma tadi kalau yang dicontohkan oleh Nabi cukup dengan kapur barus, dimandikan dengan sabun lalu dikasih kapur barus. Nah, terus tadi kalau ada pisang ternyata itu disediakan untuk para penggali kubur kan, supaya mereka habis sholat bisa makan pisang. Jadi tujuannya bukan untuk sajen ya. Maka itu tidak ada masalah jika terjadi. Ya gimana? Itu kalau beli pisang itu kalau
umpama yang meninggal laki-laki atau perempuan harus jumlahnya segini gitu. Oh, nah itu. Nah itu namanya khurafat ya. Ada beda Bu ya. Kalau laki-laki jumlahnya sekian, kalau perempuan jumlahnya sekian gitu ya. Nah itu tentu nggak ada kaitannya. Kalau itu diyakini itu bisa termasuk kesyirikan. Kalau enggak jumlahnya sekian akan terjadi ini. Jadi laki-laki harus jumlah sekian, perempuan jumlah misalnya sekian. Kalau enggak bahaya misalnya gitu kan. Ada keyakinan seperti itu. Nah itu termasuk tentu saja perbuatan syirik. Yaitu ya, itu termasuk perbuatan syirik. Allah a'lam bishawab. Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua tadi apa? Oh ya, ketika kita punya kucing di rumah, ya, dan kucing itu pintar Bu ya. Dia kalau ada ular akan dicegah gitu ya. Lalu pas ada satu peristiwa ada ular mau masuk, kita lihat sendiri gitu ya. Kucing kita mengusirnya. Lalu kemudian kita mengucapkan alhamdulillah ada kucing, ular nggak masuk ke rumah saya, gitu Bu ya. Apakah kalimat itu, ucapan tersebut merupakan ucapan yang mengandung kesyirikan atau tidak? Itu ya pertanyaan. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau kita mengucapkan alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah. Nah, ular nggak jadi masuk ke rumah saya karena disebabkan kucing tadi ya. Nah ini insya Allah tidak termasuk kalimat syirik karena kita ingat sama Allah dulu gitu ya. Jadi Allah lah yang mengizinkan si kucing ini bisa mengusir ular sehingga dia tidak masuk ke rumah kita. Nah maka memang ucapkan dulu itu ya alhamdulillah. Tadi seperti misalnya pencuri tadi ya alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah, rumah saya nggak jadi kecurian disebabkan tadi kucing misalnya dan seterusnya. Jadi yang pertama kali kita sandarkan kepada Allah. Allah lah yang menghendaki mengizinkan si pencuri itu tidak jadi ke rumah kita, masuk ke rumah kita, atau si ular tadi tidak jadi masuk ke rumah kita. Yaitu kalau kita ucapkan alhamdulillah maka itu tidak masuk. Nah, tapi kalau langsung untuk ada kucing, ular tidak masuk ke rumah saya. Nah ini yang mengandung kesyirikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada Bapak Ibu dan sekalian? Ya silakan Bu. Agak keras suaranya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai speaker Bu Arni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bersalam apa dampak kesedihan yang telah diperbuat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dampak kesyirikan yang telah dilakukan? Ya. Baik. Terus satu lagi tadi, Ibu ada yang mau tanya? Ibu sini ya. Ya monggo sekalian. Pak Ibu juga monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mau tanya tentang memutuskan silaturahmi. Bagaimana kalau orang itu selalu dolimi dan diusir dari rumah, terus pergi, terus tidak berhubungan lagi tapi mendoakan, apakah itu termasuk memutuskan silaturahmi? Yang mana? Yang menzoliminya atau yang dizolimi? Yang Ibu tanyakan? Yang didolimi itu karena diusir terus pergi tapi dia tetap mendoakan
mendoakan. Tapi enggak datang ke rumah. Oh, nggak pernah pulang lagi. Ya. Tapi selalu mendoakan kebaikan. Iya. Oke, baik. Bagaimana itu termasuk memutuskan silaturahmi atau tidak? Hanya itu yang ditanyakan. Mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khairan kasiran. Baik, jazakumullah khairan. Ya. Ya, silakan. Ibu jadi nggak? Dua lagi berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung Ustaz. Tadi juga dibahas tentang takdir. Takdir kan sudah diketahui bahwa memang sudah ditulis di lauhul mahfuz atas manusia. Apakah itu rezeki, jodoh dan kematian. Nah, mungkin yang agak terlintas di pertanyaan saya adalah mengenai jodoh ini Ustaz. Kan ada yang jodohnya 3, 4, 5. Apakah memang sudah itu sudah apakah sudah memang itu tercatat? Apakah jodohnya si pertama, kedua, ketiga, seterusnya? Begitu Ustaz. Ini keinginan secara tersirat ya. Sekarang yang tanya istrinya. Ya, betul Pak. Terima kasih Ustaz. Gak apa-apa Tan, istrinya ada di belakang. Aman Bu ya. Makasih banyak Ustaz atas kesempatannya. Tadi sebenarnya sama hampir mirip ya dengan pertanyaan sebelumnya Ibu Nasewi. Bu Warni. Bu Warni ya. Yang tentang memutus silaturahim. Oh, ya berarti ya. Memutus silaturahim. Jadi kalau kasusnya memutus silaturahim itu karena sebelumnya ada teman gitu ya, ada teman yang dia itu jadi wasilahnya dia melakukan maksiat itu dari teman tersebut gitu. Jadi karena mau menghindar, khawatir kalau misalnya dia lebih dekat itu akan tetap melakukan maksiat. Terus sebenarnya kayak misalnya ada kayak bukan dendam sebenarnya ya, tapi kayak kok karena berteman dengan dia akhirnya aku jadi punya melakukan maksiat itu, terus akhirnya menghindar, terus nggak mau lagi berteman dan tidak mau berhubungan lagi. Nah itu seperti kalau kasusnya seperti itu gimana nih Tan? Ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Tan. Ya, sama-sama Bu. Baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ada 4 pertanyaan ya yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi. Yang pertama, dampak kesyirikan yang telah kita lakukan. Tadi dalam Al-Quran Allah Ta'ala tegas mengatakan la in asyrakta la yahbitanna amalu. La in asyrakta la yahbitanna amaluka. Apabila kamu berbuat syirik, maka akan sia-sialah amalmu. Bahkan dalam ayat itu Allah Ta'ala menyebutkan ya, kata la yahbitanna itu dengan 2 huruf taukid namanya. Huruf lam taukid dengan huruf nun sakinah. Nun taukid as-sakinah. La yahbitanna. Jadi pasti orang yang berbuat syirik itu pasti amalnya akan sia-sia. Nah itu Bu, dampak buruk dari perbuatan syirik. Nah, kan rugi ya, sayang sekali. Kita sudah lelah-lelah beramal, ternyata amal kita nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau kita pernah merasa berbuat syirik, bersegeralah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita taubatnya sebelum kita mati, insya Allah ya seluruh dosa akan Allah ampuni. Bahkan dosa syirik besar sekalipun, kalau kita bertaubat sebelum kita mati, Allah akan ampuni. Jelas dalam Al-Quran ya, Allah Ta'ala menegaskan innallaha yaghfiru ad-dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa, termasuk dosa syirik. Lah, katanya dosa syirik tidak diampuni. Tadi kan yang kami kutip dari surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, Bapak Ibu, maksudnya yang dimaksud oleh ayat tadi, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik itu adalah
perbuatan syirik yang tidak ditaubati. Ya, jadi ada orang mati pernah berbuat syirik, tapi dia tidak sempat taubat dari kesyirikannya. Dia tidak sempat taubat dari kesyirikan. Nah, itu yang tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu yang menyebabkan dia kekal di dalam neraka. Apalagi syirik besar. Tapi kalau dia sebelum mati sadar, mungkin dulu dia sering berbuat syirik, ya, sering datang ke dukun, percaya benda-benda keramat dan seterusnya gitu ya. Terus ketika usia sudah masuk 60 tahun, dia sadar. Nah, dia sadar, mungkin dikasih tahu oleh putranya, mungkin oleh cucunya, atau mungkin dia mendengarkan pengajian, akhirnya dia tercerahkan, dia sadar. Lalu setelah itu dia bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, dan seluruh benda-benda yang dia yakini punya kekuatan dahsyat itu, ya, seperti keris, batu akik dan sebagainya misalnya, nah, termasuk pergaulan dia dengan para dukun misalnya, dia putus. Nah, nanti ini ada kaitan dengan pertanyaan terakhir tadi ya. Lalu seluruh benda-benda itu dia buang. Lalu dia bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha. Nah, maka kalau sudah seperti ini, insya Allah ampuni, karena Allah mengampuni seluruh dosa. Innallaha yaghfiru adz-dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Yang penting tidak syirik gitu. Bahkan kata Nabi, andai kata dosa kamu itu sampai menyentuh langit atau memenuhi bumi, lalu engkau ya berdoa kepadaku, berharap ampunan dariku, kata Allah, da'autani wa rajautani wala tusriku bi syai'an, dan kau tidak mensekutukan aku dengan apapun, para ubari, aku gak peduli, kata Allah, sebesar apapun doamu, dosamu, sebesar apapun dosamu. Kalau kamu datang berdoa kepadaku, berharap mendapat ampunan dariku dan tidak mensekutukan aku, maka aku akan datangkan kepadamu ataituhu dikira biha magfirah, dengan ampunan yang sebanyak dosa-dosanya itu. Jadi dosanya sebanyak apa, Allah akan beri ampunan sebanyak dosanya itu, selama la yusriku nabi syai'an, dia tidak mensekutukan aku dengan apapun. Itu syaratnya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Yaitu Bu ya. Jadi dampaknya akan menghapuskan amal-amal soleh kita kalau kita berbuat syirik. Nah, termasuk yang sudah dilakukan, kecuali tadi kita taubat, yaitu wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, kita dizolimi, ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, oleh keluarga. Bahkan kita diusir oleh keluarga, sehingga terpaksa akhirnya kita pergi meninggalkan rumah. Karena kita diusir, ya sudahlah, ngapain saya pulang ke rumah? Oh, saya diusir kan ini misalnya. Tapi saya terus berdoa, ya Allah, semoga keluargaku senantiasa Engkau ampuni dosa-dosanya, Engkau lapangkan rezekinya, Engkau mudahkan segala urusannya, Engkau berikan kesehatan dan seterusnya. Nah, apakah itu sikap kita tidak pernah pulang, tapi kita berdoa, tetap berdoa dengan doa kebaikan, itu masih dianggap memutus tali silaturahim atau tidak? Jawabannya tentu tidak. Apalagi kita sebagai pihak yang dizolimi. Nah, kita maunya tetap hubungan baik, tapi kok diusir? Kalau kita datang malah dimarah-marahi dan seterusnya. Nah, untuk menjaga supaya mereka tenang, tidak terganggu kehadiran kita, ya sudah, kita tidak pulang, tapi saya tetap mendoakan gitu ya, mendoakan keluarga saya agar senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ketidakpulangan kita ke rumah itu tidak termasuk memutus tali silaturahim, apalagi tadi kita selalu berdoa dengan doa-doa kebaikan untuk mereka. Walaupun memang kalau kita mampu, kata Rasul,
orang yang menyambung tali silaturahim sesungguhnya itu, nah, disebutkan dalam hadis Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, kata Nabi apa? Laisal wasilu bil mukafi'i walakinnal wasil alladhi idza quti'at rahimahu wa salaha. Hadis riwayat Bukhari. Bukanlah orang yang dianggap menyambung silaturahim itu bukanlah orang yang mukafi. Mukafi itu kalau ada orang berbuat baik, dia berbuat baik. Itu bukan menyambung tali silaturahim yang sesungguhnya, bukan. Ya, jadi misalnya ada orang berbuat baik sama kita pun berbuat baik sama dia. Nah itu namanya mukafa'ah namanya. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Itu belum termasuk menyambung tali silaturahim yang sesungguhnya. Nah, lalu apa yang dimaksud menyambung tali silaturahim yang sesungguhnya? Kata Nabi apa? Walakinnal wasila, akan tetapi orang yang menyambung tali silaturahim itu apa? Siapa? Alladzi idza quti'at rahimahu, ya, alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha, yaitu orang yang ketika diputus hubungannya dia tetap berusaha untuk menyambungnya. Nah itulah orang yang betul-betul nyambung tali silaturahim. Kita dizolimi, kita diusir, kita tetap maafkan dia, gitu ya. Kalau bisa kita berusaha, pas dia sakit kita jenguk, gitu Bu ya. Dijahat, dizolimi, ya, tapi dia tetap maafkan, bahkan dia tetap mendoakan dengan doa-doa kebaikan. Nah, bahkan kalau bisa lagi, pas dia sakit kita jenguk, pas dia butuh bantuan kita bantu, khususnya. Nah itulah orang yang dianggap betul-betul menyambung tadi silaturahim. Yaitu insya Allah, yang mendoakan kebaikan seperti jolimi itu termasuk juga hakikat menyambung tadi silaturahim. Jadi Allah a'lam bishawab. Yang ketiga, ya, jodoh ya termasuk takdir. Ya, kita berjodoh dengan siapa, nah itu sudah ketentuan Allah Ta'ala. Jadi tidaklah mungkin terjadi sesuatu di atas muka bumi ini kecuali atas kehendak Allah, atas izin Allah, atas ketentuan Allah Ta'ala. Nah, terus bagaimana yang jodohnya 2, 3, 4 gitu Pak ya? Nah itulah takdirnya dia. Ya, takdirnya dia. Ada yang mungkin sekali nikah langsung dapat 4-4-nya rumput gitu Pak ya. Nah itu takdir Pak. Itu ketentuan Allah. Berarti isinya semua bisa nerima kan? Nah itu ada di medsos itu ya. Di media sosial dia sering sekali posting video kerukunan 3 istri ya. Ada orang Pasuruan atau orang mana itu ya, yang sempat jadi anggota dewan itu ya. Nah itu Pak ya. Nah dia sering sekali itu memposting kemesraan ya dan kerukunan ketiga istrinya ya. Mau nggak Pak kira-kira seperti itu? Nah itu takdir itu. Nah, termasuk yang nikah, cerai, nikah lagi, cerai, nikah lagi berkali-kali, ya itulah takdirnya dia. Nah itulah takdirnya dia. Ya itu Pak. Jadi takdir itu adalah ketentuan Allah Ta'ala yang sudah terjadi. Itulah takdir. Nanti ada kodok-kodar ya. Kalau kodok itu ketetapan Allah Ta'ala ya, terkait dengan seluruh hambanya, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Itu ada kodoknya. Jadi kan mungkin nggak tahu, mohon maaf Bu ya, pada mungkin 5 tahun ke depan akan punya istri lagi kan, nggak tahu kita kodok jadi kan seperti apa kan. Kita semua nggak tahu kan. Nah itu kita nggak tahu. Nah ketika sudah terjadi, nah itulah berarti takdirnya. Jadi kodok itu akan minat takdir menurut sebagian ulama ya, dia lebih luas daripada takdir, karena takdir itu bagian daripada kodoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kodok mungkin bisa jadi Allah rubah. Tadi kan berdasarkan ayat yang kami baca, ya Allahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Tapi kalau sudah jadi takdir, sudah nggak bisa dirubah. Ya itu Pak, jodoh termasuk takdir. Yang terakhir, kita punya teman, tapi teman kita ini selalu mengajak kita berbuat maksiat. Teman yang buruk ya, betul atau tidak Bapak Ibu? Teman yang selalu mengajak kita berbuat maksiat itu adalah teman yang buruk. Akhirnya kita menjauh ya darinya, tidak lagi kontak dengan dia, bahkan kita delete nomornya.
apakah itu termasuk memutus tali silaturahim? Tidak. Nah, itu tidak termasuk karena menghindar demi kebaikan kita. Bahkan Nabi menyuruh kita untuk memperhatikan ketika kita mau berteman ya. Nah, karena almarhum ala dini khalilih, seseorang itu dia akan mengikuti kebiasaan temannya. Maka ya, perhatikanlah orang yang mau kita jadikan teman itu dengan siapa dia berkawan. Nah, kalau dia ternyata teman-teman buruk, maka tinggalkan karena berbahaya. Yaitu itu tidak termasuk nah, memutus tali silaturahim. Karena Rasul juga kita falyanjur man yukhalil, hendaklah dia perhatikan. Nah, siapa teman orang yang menjadi teman kita itu. Kalau ternyata teman dia adalah orang-orang yang buruk, maka sebaiknya memang kita harus meninggalkannya. Yaitu Bapak Ibu dan sekalian, wallahu a'lam bishawab. Ya baik, saya kira ini yang bisa kami jelaskan ya pada kesempatan sore hari ini. Ini sudah maghrib nampaknya. Kita akhiri Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.